Halo semuanya, saya Marcel Jonathan di sini. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah dikasih untuk memenuhi tugas besar saya. Saya di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi organisasi. Tentunya video ini dibuat untuk memenuhi kewajiban saya sebagai manusia, sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas besar. Nah, mengutip dari Wikipedia, pengertian komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Biasanya komunikasi organisasi ini melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi juga bisa disebut sebagai pengirim dan penerima berbagai pesan di organisasi. Di dalam organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Oleh sebab itu, proses komunikasi organisasi dipilih berdasarkan persetujuan secara sosial. Namun biasanya proses komunikasi dalam suatu organisasi bukan berorientasi pada organisasi tersebut, melainkan kepada para anggotanya secara individual. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan berdasarkan tingkat formalitas yang digunakan. Terdapat dua jenis, yaitu komunikasi organisasi formal maupun informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu. Pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Sebagai contoh, berita resmi yang ditunjukkan ke pelanggan lewat siaran pers. Sedangkan komunikasi informal, jenis komunikasi ini terjadi antara satu karyawan yang satu lawan satu dalam kelompok kecil, dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Tidak seperti komunikasi formal yang bergerak lebih lambat. Komunikasi informal lebih inklusif. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang akurat atau terlalu tafsir atau salah tafsir. Beberapa pendapat mengatakan banyak organisasi lebih menyukai komunikasi informal daripada komunikasi formal karena memungkinkan karyawan menjadi lebih kreatif dan mandiri. Lalu yang kedua ada komunikasi terarah. Bentuk-bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi juga terarah. Artinya informasi dapat mengalir ke bawah, ke atas atau secara horizontal. Berikut masing-masing cirinya. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ini mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan frontliners. Seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan. Dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja. Dapat berbentuk tulisan, email, memo, pedoman kebijakan atau lisan. Yaitu rapat, panggilan telepon. Sedangkan komunikasi ke atas mengalir dari tingkat bawah ke atasan, dapat menyakup proyek atau materi yang ditunjukkan oleh karyawan kepada manajer. Karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Sedangkan ada juga komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara karyawan yang berada pada level hierarki yang sama atau departemen atau posisi yang sama. Bisa juga terjadi pada karyawan sama departemen beda area, tergolong cepat dan cenderung spontan. Kebanyakan berupa komunikasi verbal. Lalu yang ketiga ada komunikasi internal dan eksternal. Contoh lain dari komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Seperti sebutannya, komunikasi ini terjadi di luar dan di dalam organisasi. Berikut adalah kriterianya. Yang pertama, komunikasi internal terjadi antara anggota organisasi, terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Dan yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi yang efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Biasanya juga bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens menerima pesannya. Dan yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis.
Berikutnya adalah bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi dapat berupa lisan atau tertulis. Berikut cirinya. Komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang atau dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti gathering, annual meeting. Meskipun tampak lebih informal, seringkali bentuk komunikasi organisasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga dapat terlihat dalam bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Bisa dilakukan di situasi informal juga, seperti mengirimkan pesan konfirmasi kepada rekan kerja layaknya pada komunikasi horizontal. Contoh yang ketiga ada contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi antar staf. Komunikasi antar staf ini merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaian sendiri. Yang kedua, komunikasi antar manajer. Biasanya komunikasi ini memiliki isu penting untuk menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan serta kesuksesan bersama. Yang ketiga ada komunikasi antar kepala departemen. Biasanya komunikasi organisasi ini melakukan koordinasi, menyebar informasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi untuk perusahaan dan memberi solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus belajar komunikasi organisasi? Peranan komunikasi di dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut. Sekian video dari saya, jika ada salah kata dan latar belakangnya yang berisik, mohon maaf. Terima kasih.